Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kandangdomba.com semua dan juga rekan-rekan APKN dimanapun berada. Hari ini kita baru di lahan, jadi kita mau bahas sedikit soal leguminosa. Kemarin sudah kita bahas di kelas bahwa penggunaan pakan dengan full HPT itu sangat memungkinkan jika kita bisa melengkapi antara serat, kemudian kebutuhan karbohidrat, energi, dan juga protein. Nah, salah satu yang kita gunakan untuk sumber protein diantaranya adalah leguminosa. Nah, leguminosa ini kita contohkan ada indigo vera di sini, dan juga ada apa namanya, lamtoro, daun lamtoro, juga ada lagi nanti daun gamal atau clereaceae yang bisa digunakan juga. Itu merupakan salah satu sumber protein. Kemudian kita bisa juga menggunakan dari singkong, daun singkong seperti ini bisa kita gunakan juga untuk sumber protein dalam rangka melengkapi nutrisi dari kandungan pakan hijauan yang kita gunakan untuk pakan ternak. Nah, leguminosa ini selain berguna untuk di peternakan, dia juga berguna dalam pertanian. Jadi dalam pertanian yang agroforestry atau pertanian berkelanjutan, biasanya tanaman-tanaman dari polong-polongan atau leguminosa ini digunakan untuk memperbaiki kualitas dari tanah, karena leguminosa ini akan menghasilkan nitrogen dan disimpan di akar. Biasanya akarnya ada apa ini ya, bulatan-bulatan untuk menyimpan nitrogen, itu bisa mensuplai nitrogen ke dalam tanah. Jadi kita saat menanam indigo vera atau polong-polongan lain, legum lain, itu bermanfaat untuk memperbaiki tanah juga. Jadi ini adalah salah satu jawaban bagaimana cara kita bisa memberikan pakan dengan protein yang cukup, tapi dengan full HPT atau hijauan pakan ternak. Jadi kita perbanyak penanaman indigo vera, kemudian gamal, dan lain-lain untuk mencukupi dari suplai ini ya, protein yang dibutuhkan untuk ternak kita. Gitu teman-teman hari ini. Jadi kita mulai menanam polong-polongan atau ini ya, leguminosa untuk mencukupi kebutuhan dari nutrisi ternak kita. Nah, kemarin juga ada yang tanya daun krisan seperti ini, nanti kita lampirkan gambarnya, apakah kandungan nutrisinya ini juga bagus juga, karena proteinnya ini juga termasuk protein yang tinggi, biasa juga kita gunakan untuk tambahan pakan ternak karena dia sangat cepat pertumbuhannya dan juga mudah untuk dibudidayakan, cukup dengan dipotong batangnya dan di stek batang dia sudah bisa tumbuh. Dan daun singkong ini, singkong karet ataupun singkong apa saja bisa digunakan juga untuk pakan ternak. Kemudian yang baru heboh akhir-akhir ini adalah singkong Papua. Nah, singkong Papua ini sebenarnya dia bukan singkong, tapi itu adalah salah satu tanaman yang berasal dari Jawa dan dibawa ke Papua. Sebenarnya itu di Jawa Timur namanya gedi. Nah, gedi ini juga termasuk sumber protein dan mudah juga untuk dikembangkan. Jadi nanti bisa menanam gedi juga untuk mensupport kebutuhan dari protein dari sumber pakan yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman jangan khawatir, saya tidak ada sumber protein. Sebenarnya sumber protein ini banyak tersedia di lingkungan kita, tapi terkadang kita yang kurang memperhatikan dari kandungan-kandungan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada. Kemudian di belakang juga ada ini ya, daun pisang. Jadi daun pisang ini salah satu bahan untuk sumber pakan juga. Dia mengandung ada protein, ada serat, dan juga ada karbohidrat di dalamnya. Jadi ini termasuk salah satu daun yang komplit, bisa digunakan juga untuk sumber HPT pakan ternak. Gitu teman-teman. Jadi dalam memperbaiki kualitas pakan, sebenarnya dengan hijauan pun kita bisa, asal kita bisa meracik dengan sedemikian rupa. Dan nanti akan kita bahas juga bagaimana cara memperbaiki kualitas ini ya, kualitas tanah dengan
pupuk organik cair yang nanti bisa kita buat. Kita ada pupuk organik cair sederhana, nanti insya Allah kita ajarkan di grup juga untuk memperbaiki kualitas lahan yang kita gunakan. Itu terima kasih waktunya. Nanti kita bahas lagi. Kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan ke di WA ke saya atau ke admin atau ke grup kelas, nanti bisa kita kupas bareng-bareng. Gitu sharing hari ini tentang leguminosa. Jangan lupa kita harus memaksimalkan biaya pakan supaya lebih kompetitif dan juga hasilnya juga lebih maksimal, dan harapannya nanti keuntungan kita akan lebih terjamin dengan memperhatikan kualitas dan juga harga pakan. Terima kasih.